Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rahma Auna Hidayati. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah tangan kanan. Sebelumnya kita sudah membahas kaidah tangan kanan pada induksi magnetik. Yang video kali ini kita akan membahas kaidah tangan kanan pada gaya magnetik. Bagaimanakah itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama kita bahas arah gaya magnet pada kawat lurus. Caranya dengan menggunakan kaidah tangan kanan dengan ketentuan sebagai berikut ini. Ibu jari itu sebagai arah arus atau I, ujung keempat jari itu sebagai arah B atau medan, dan juga telapak tangan sebagai arah gayanya seperti ilustrasi itu. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara ini. Ibu jari dia sebagai arah arus, kemudian jari telunjuk dia sebagai medan, dan yang terakhir itu jari tengah sebagai arah dari gaya magnet. Nah, bebas ya, terserah kalian yang mana enaknya, tapi saya lebih suka yang seperti ini. Kemudian contoh kasusnya bagaimana? Kita tinjau yang pertama ini ya, ada kawat lurus, arah arusnya ke atas, dia ada di dalam medan magnet yang arahnya ke luar bidang atau dilambangkan dengan dot. Bagaimana dengan arah gaya magnetnya? Gaya magnetnya bisa kita tentukan menggunakan aturan tangan kanan. Tangan kanannya kita keluarkan, I-nya arahkan ke atas, kemudian ujung jarinya arahkan ke kalian, yaitu keluar bidang, sehingga F-nya itu akan mengarah ke kanan. Kita gambarkan di kawat itu arah F-nya berarti ke kanan, F ke kanan. Nah, yang selanjutnya kita tinjau untuk kasus yang kedua. Di situ ada kawat lurus yang arusnya ke bawah, dia ada di medan magnet yang diwakilkan oleh magnet kutub utara dan juga selatan. Arah medannya kita ingat lagi dari utara ke selatan magnet. Nah, bagaimana menentukan gaya magnetnya? Kita gunakan tangan kanan. Tangan kanannya keluarkan. Ibu jarinya arahkan sesuai arah arus, yaitu ke bawah. Kemudian B-nya arahkan ke kanan, artinya ujung jarinya arahkan ke kanan, sehingga F-nya itu menuju kalian kan, artinya F-nya keluar bidang, F keluar bidang. Nah, mudah bukan cara menentukannya? Selanjutnya coba sendiri ya untuk kasus-kasus yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas gaya magnet pada kawat sejajar. Nah, untuk kasusnya ada dua, yaitu untuk yang arus searah dan juga arus yang berlawanan arah. Kalau arus yang searah, bagaimana sih gayanya? Nah, untuk menentukan gayanya kita ingat-ingat lagi medan atau induksi magnet pada kawat lurus. Nah, pada I2 ini dia dipengaruhi oleh kawat I1, sehingga kita bisa cari medan magnetnya kan. Untuk arah gaya magnetnya kita cari menggunakan induksi magnet. Nah, seumpama kawat pertama ini dia induksi magnetnya mempengaruhi kawat kedua. Jadi kita bisa mencari bagaimana sih medan magnet di kawat kedua ini menggunakan kaidah tangan kanan. Dengan ibu jarinya kita arahkan sesuai dengan arus I1 karena dia yang mempengaruhi, arahnya ke atas, kemudian di titiknya ada di kawat 2, jadi kita arahkan tangannya ke kawat 2 seperti ini. Jadi arahnya medan magnet di kawat 2 itu akan masuk ke bidang atau cross. Nah, untuk yang kawat pertama nih dipengaruhi kawat kedua. Untuk kawat pertama dia kita andaikan titik nih, dia dipengaruhi kawat yang kedua. Kemudian berarti I2 ini kita arusnya ke atas, kemudian titiknya ada di kawat 1, artinya dia keluar bidang seperti ini, dia keluar bidang. Nah, selanjutnya kita tentukan gaya pada I1 dulu nih. Gayanya di sini yang diakibatkan oleh I2 karena B-nya ini keluar bidang. Menggunakan kaidah tangan kanan, I-nya kita ke atasin, kemudian nah
B-nya kan keluar bidang nih, artinya mendapatkan F-nya arahnya ke kanan. Kita gambarkan di sini F-nya, F1-nya ke kanan. Nah, yang di sini B-nya masuk bidang, kemudian I-nya ke atas, jadi dia akan ke arah kiri F-nya seperti ini. F2. Nah, jadi dia kan saling menuju nih. Kalau arus searah berarti kawat saling tarik menarik. Tarik menarik. Selanjutnya yaitu untuk arus yang berlawanan. Nah, bagaimana arah dari gaya magnetnya? Kita tentukan dulu yang pertama medan magnet. Medan magnet di mana? Yaitu di kawat 1. Kita andaikan kawat 1 itu titik, dia dipengaruhi oleh kawat 2 yang arusnya ke atas kan. Nah, dengan tangan kanan, maka arusnya ke atas, titiknya ke arah kawat 1, jadi di kawat 1 itu medan magnetnya menuju ke luar bidang atau kita lambangkan dengan dot. Nah, selanjutnya untuk yang I2 ini dia dipengaruhi oleh kawat pertama. Kita andaikan kawat kedua itu sebagai titik 2 yang medan magnetnya dipengaruhi oleh kawat 1. Nah, pakai tangan kanan arusnya ke bawah, titiknya ke arah kawat 2, jadi medannya dia sama ke luar bidang. Nah, selanjutnya kita tentukan nih gaya magnet pada kawat 1 dan kawat 2 karena sudah ada medan magnet dan juga arus yang mengalir pada keduanya. Di kawat 1 kita gunakan tangan kanan, arusnya ke bawah, kemudian B-nya menuju kita, artinya F-nya akan ke arah kiri untuk kawat 1. Jadi F1 ke kiri, kita gambarkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di kawat 2 kita caranya sama, arusnya ke atas, kemudian B-nya ke arah kita, kemudian akhirnya F-nya ke arah kanan. Kita gambarkan F2 itu ke arah kanan. Besar keduanya itu sebenarnya sama, cuma beda arah aja ya teman-teman, sehingga kan mereka saling menjauhi nih. Nah, untuk arus berlawanan, jadi kawatnya akan mengalami gaya tolak menolak karena kan saling menjauhi nih, nggak mau berdekat-dekat. Dari pembahasan tadi cukup ingat bahwa selanjutnya kita bahas arah gaya magnet pada muatan yang bergerak. Yang pertama dengan kaidah tangan kanan. Tangan kanan ini khusus untuk muatan positif. Nah, seperti itu arahnya dengan ibu jari itu V, ujung jari B, dan juga telapak tangannya F atau gayanya. Nah, khusus untuk muatan positif. Kalau muatan negatif bagaimana? Kita gunakan tangan kiri. Nah, seperti ini dengan ibu jari itu sebagai kecepatannya, kemudian ujung jari sebagai medan magnet dan telapak tangan kita sebagai arah gaya magnetik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama ada muatan positif yang ada di medan magnet. Medan magnetnya kita arah ke utara ke selatan, jadi B-nya utara ke selatan. Kemudian kita tentukan arah gaya magnet di muatan positif itu pakai tangan kanan karena muatannya positif. Nah, keluarkan tangan kanan kalian. Jadi V-nya ke bawah, B-nya ke arah kiri. Selanjutnya akhirnya F-nya itu masuk ke dalam bidang. Kita tuliskan F masuk bidang. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua itu ada muatan negatif bergerak dengan kecepatan V pada sebuah medan magnet. Kita pakai tangan kiri karena muatannya negatif. Nah, kita keluarkan ya tangan kirinya. Untuk menentukannya dia B-nya masuk bidang, V-nya ibu jari arahkan ke atas karena geraknya ke atas sehingga arah gayanya ke kanan. Kita gambarkan arah gaya ke kanan seperti itu. Demikian untuk video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.